Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun saudara berada. Jumpa lagi alhamdulillah di malam ini. Kita akan mendatangi suatu pohon. Pohon ini sudah cukup tua ya. Sebelum saya lahir pohon ini sudah ada. Sebelum saya lahir pohon ini sudah ada dan cukup melegenda sampai ke beberapa wilayah desa di wilayah sini. Nah, jadi dulu katanya di wilayah sini tuh sangat terkenal keangkerannya dari pohon tersebut. Sangat angker sekali dulu itu. Sampai-sampai banyak orang yang lupa pulang atau linglung ya. Linglung lupa pulang itu disebabkan oleh penghuni yang dari sini. Tapi sebetulnya kalau sekarang pohon ini nggak terlalu begitu angker karena mobilitas masyarakat di sini sudah agak sering ya. Mungkin rasa angkernya sudah hilang karena seringnya banyak masyarakat yang lewat. Tapi sering pun tidak setiap hari sih sebetulnya. Cuman sudah ada akses jalan meskipun tidak setiap hari dilewati gitu. Tapi rasa angkernya masih tetap ada tentunya. Kalau malam hari kesini ya serem. Tapi kalau siang mungkin serem juga karena jarang orang lewat ke sini, paling 2 hari 1 orang paling. Nah, jadi ada apa? Nanti kita coba cari tahu. Jadi pohon ini sudah tua sekali. Nah, dulu konon katanya ada yang banyak yang sakit ya, bukan ada tapi banyak yang sakit. Itu diguna-guna juga memakai penghuni dari sini. Tapi nggak tahu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa pohon ini tuh bagus, positif. Ada asal usul dulunya kenapa pohon ini ada gitu. Nah, jadi nggak tahu yang mana yang benar. Nanti kita coba cari tahu aja. Tapi hawanya udah mulai berasa nih. Aura mistiknya sudah berasa banget. Oh ini pohonnya ini ada di dekat kita ya. Aura mistiknya kuat sekali. Nah, ini dia pohonnya. Ini di lingkungan sini, di dalam sini ada makhluk ya yang menonjol di dalam sini nih. Kekuatannya menonjol sekali ya. Dia eksis sekali. Sengaja ingin terlihat. Di tengah sana. Dia sengaja ingin terlihat. Ternyata di sini ada benteng ya. Sekeliling ini ke sini ada benteng ternyata. Ada benteng di sini. Saya coba buka dulu. Di sini berbeda auranya. Sudah saya buka bentengnya. Nggak tahu benteng gerbang apa itu. Tapi benteng itu untuk menghalau tamu-tamu yang datang. Kalau ada makhluk-makhluk yang ingin datang ke wilayahnya jadi terhalau gitu. Sementara mereka bisa keluar bebas masuk. Tapi makhluk asing apa tuh? Makhluk asing nggak bisa masuk ke wilayah dia. Wow sekali ya. Tengah sana ada suara bunyi kokak gitu. Coba lihat dulu. Saya malah kesini.
takutnya ini pengalihan, kita dialihkan agar tidak jadi ke pohon itu takutnya ya. Jadi kita coba fokus dulu ke satu titik. Ini pohon bagus ya, tuh ada pergerakan dikit. Ada bayangan ya, nanti diteliti aja, ada bayangan gerak di situ. Dah yuk. Tadi ada bayangan di situ karena ada yang lagi duduk di situ. Ada yang lagi duduk. Nah ini dia. Kita fokus ke pohon ini dulu. Kita sampai juga lihat pohonnya besar banget, subhanallah. Ini dia pohonnya. Wow. Ini yang disebut kisepatu di sini. Ada bunyi. Mana? Hah? Sebelah mana? Atas ya? Oh iya, atas ya. Coba lampu ke atas semua. Nih mulai hadir semua. Kita langsung mediatorkan aja, biar kita tahu ada apa di sini dan seperti apa sosok penghuninya di sini. Jadi biar jelas ya, seperti apa sosoknya dan berapa banyak penghuninya. Ayo meditasi, pantun aja dulu. Di sini aja Pak, terlalu dekat. Sini aja. Lampu satu ke atas, satu ke sini. Ada yang melarang saya tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang bunyi tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada yang bunyi di sana, quick gitu. Wis. Kamu yang diam di sini. Sosok besar. Kamu yang diam di sini. Dia nggak jawab salam kita tadi. Wis. Kamu diam di sini. Atau dari luar, atau dari sini. Tadi saya cari yang dari sini. Kenapa kau marah? Kenapa marah? Ada apa? Kenapa marah? Tidak
Tidak suka. Kenapa nggak suka? Kalian semua. Kenapa nggak suka? Kan kita kesini cuma bermain aja, silaturahmi, biar kita kenal. Tempat ini bukan untuk bermain-main. Ya bukan bermain-main, tapi bermain, berkunjung. Kita berkunjung ke sini. Hanya ada yang mau dibicarakan saja. Setelah bicara ya sudah. Mengusik. Bukan mengusik, ingin berbicara. Karena dulu kemarin-kemarin bangsa kalian yang suka mengusik manusia sebetulnya. Kalau saya niatnya bukan mengusik, tapi kalian yang mengusik kita duluan. Kalian terlebih dahulu yang mengusik kita, bukan kita yang mengusik kalian. Itu bukan urusan kalian. Ya urusan saya, karena yang diganggu itu manusia-manusia kan saudara saya, teman-teman saya juga. Saya kesini kan hanya untuk bertanya, kenapa kalian menampakkan diri suka. Terus kenapa suka membuat manusia sakit juga? Jadi kamu ingin berkuasa di wilayah ini gitu? Ya boleh saja, silahkan kamu berkuasa di wilayah sini. Jadi dia sang penguasa. Kamu boleh berkuasa di sini, saya nggak melarang. Yang saya nggak mau itu ketika kamu marah-marah terhadap manusia, itu saya nggak mau. Karena alam kamu dan alam saya sudah berbeda, jadi nggak usah marah-marah ke manusia yang bekerja di wilayah sini. Nggak usah menakut-nakuti mereka. Saya juga nggak suka kalau kamu seperti itu. Manusia. Kenapa? Selalu meremehkan. Tidak ada manusia yang meremehkan kalian. Aku hanya ingin mereka tahu. Hanya ingin mereka tahu kenapa? Ada Mereka sudah tahu bahwa di tempat ini. kalian ada di sini dan mereka tidak. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan apa? Setiap yang datang ke sini harus minta izin terlebih dahulu. Oh, harus minta izin dulu. Seperti apa memang izinnya yang kamu inginkan? Kamu inginnya izin seperti apa? Memberikan Memberikan apa? sesaji. Oh, Sebuah penghormatan. kan ada yang tahu, ada yang tidak caranya. Jadi kalau yang tidak tahu ya tidak tahu. Harus. Ya kalau tidak tahu mau gimana? Kan tidak tahu semua. Nggak semuanya tahu tentang keberadaan kamu di sini. Nggak semuanya tahu tentang keberadaan kamu di sini. Ada yang tahu, ada yang tidak. Manusia nggak semuanya paham. Jadi keinginan kamu permisi menyimpan apa? Menyimpan apa aja yang kamu inginkan? Suburan Apa itu? itu jaga. Kesuburan. Oh, tanaman di sini. Dijaganya seperti apa? Kamu menjaga tanaman di sini seperti apa? Menjaga dari Bangsa kami juga yang ingin merusak tanaman. Ya, Oh, memangnya ada ya? ada. Bangsa kamu merusak Banyak. tanaman? Oh, ada banyak. Oh. Biasanya rusaknya seperti apa? Yang menjaga. Rusaknya seperti apa biasanya? Semua dirusak. Kalau dirusak nanti tumbuhannya seperti apa hasilnya? Contohnya. Menghasilkan Oh, jadi tidak berbuah gitu. yang mereka tanam. Kok bisa tidak berbuah itu diapakan? Dimakan. Ya, dirusak. Oh, seperti hama, kelelawar dan lain-lain ya. Bangsa-bangsa mereka. Iya, ya. Berarti Dan itu tugasku. ya, saya jadi paham ya.
Jadi dirusak, dimakan, berarti oleh hama, oleh kelelawar dan lain-lain sebagainya. Saya paham cara kerja kamu sekarang. Tapi bukan dari ini ya, bukan dari kalian, Ada. bukan bangsa kalian. Bangsa kalian menjaga. Bangsa kalian menjaganya seperti apa? Saya ingin tahu. Apakah betul kamu menjaga, mengusir, mengusir mereka? Dengan cara seperti apa kamu mengusir mereka yang membawa hama itu? Aku menugaskan para prajurit bahwa Ya. untuk mengusir mereka. Oh gitu. Jadi kamu yang menugaskan. Ya. Jadi berperang gitu. Tapi dengan Ingin ada yang menguasai. tapi dengan syarat manusia itu harus memberikan Ya. sesajen itu. Sebuah penghormatan. Oh iya, sebuah penghormatan ya. Jadi imbalannya hanya itu. Kalau tidak diberi itu gimana? Kamu masih mau membantu? Cara mereka. Yang saya inginkan. Kalau yang tidak ngasih apapun ke kamu tetap dibantu atau tidak? Oh tetap dibantu. Itu baik, kamu bagus. Ada syarat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Tata cara mereka. Tata caranya gimana? Menanam sesuatu. Apapun itu. Hmm? Harus dengan minta izin pada salah satu itu Ya, ya. syarat yang utama. Tapi kan manusia juga ada yang punya ilmu-ilmunya untuk perkebunan gitu. Sama memakai bangsa kalian juga untuk menghalau hama. Bangsa Nogobirowo, Rogobirowo. Iya, salah satu penguasa seluruh wilayah. ini. Oh. Iya, maksudnya kan Ditugaskan hmm, menjaga itu. Dan ada yang menjaga wilayah-wilayah. Itu salah satunya. Dan itu berbeda. Tapi atas perintah Song Nogobirowo. Nogobirowo. Dia tinggalnya di mana Nogobirowo itu? Jauh. Oh, di dalam. Di dalam pohon ini atau gimana? Oh, di dalam tanah. Oh, berarti di dalam tanah pohon ini ada kerajaan jin Nogobirowo atau naga besar ya. Berarti ada sosok naga besar di bawah. Atau mungkin pohon ini ada sejarah lebih dalam ya, pohon ini. Saya jadi penasaran. Terus kenapa kalian tadi kembali suka menyakiti manusia juga? Kenapa? Kalian kan tujuannya baik, menjaga tanaman. Manusia terlalu sombong. Kan saya bilang, manusia itu nggak semuanya ngerti. Bukan sombong, tapi nggak semuanya tahu. Aku hanya ingin mereka mengerti. Ya susah. Tahu. Jangankan kamu, bangsa jin. Saya saja sesama
manusia nggak bisa memaksakan mereka untuk mengerti, nggak bisa dipaksakan. Sama seperti bangsa kalian, ada yang patuh terhadap raja, ada yang tidak. Sama manusia pun seperti itu. Itu sebagai hukuman. Ya saya mau ya jangan seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu lagi. Nah saya tertarik dengan pekerjaan kalian menjaga tanaman. Apa yang membuat kalian tuh suka menjaga tanaman dari para pengganggu itu? Apa yang membuat kalian senang? Sebuah penghormatan. Oh, oleh pemilik tanaman. Oh, jadi dia suka dihormati oleh pemilik tanaman. Cukup dihormati saja sudah cukup. Buat penghormatan Ya ya. yang tidak akan pernah aku lupakan. Ya ya ya. Sebuah penghormatan yang tidak pernah aku lupakan. Dan pengabdianku. Pengabdian kepada siapa? Ada Nogobirowo itu. manusia, bukan hanya Nogobirowo. Oh ada terhadap manusia juga. Ya, Manusia. Nogobirowo dari bangsa jin juga, bangsa kamu. Kepada manusia juga. Nah manusia itu siapa? Sepertinya manusia itu berilmu tinggi ya. Dia sedang seperti berkomunikasi. Saya coba ikut ya. Kiai. Manusia itu berilmu tinggi. Oh. Ya ya ya. Berarti pohon ini ditanam olehnya. Pohon ini ditanam oleh lelaki itu. Saka Nogobirowo yang tunduk. Oh, pusaka Nogobirowo. Oh, berarti pohon ini pusaka Nogobirowo zaman dulunya. Oh, seperti itu ya. Karena dia tidak ingin bangsanya. Ya, ya, ya. Pusaka naga birawa ditundukkan oleh lelaki itu. Kiai. Kiai Sepuh. Oh, ditundukkan oleh Kiai Sepuh. Yang tadi ke atas mungkin itu hodamnya ya. Yang tadi terbang ke atas. Apa itu hodam Nogobirowo ya? Berarti di sini ada apa? Ada keris atau ada apa? Wes. Siapa kamu? Kamu siapa? Akan mampu. Oh, tidak. Siapa memang dia? Oh, yang dari situ kali tadi ya, yang ngerjain kita mungkin. Siapa dia? Oh, yang di sana. Untuk apa kamu datang ke sini? Dia sengaja. Dia sengaja. Dia sengaja datang ke sini. Mau apa? Kita nggak undang dia. Urusan hubungan bukan dengan Kenapa dia datang ke sini? Ada apa? dia lebih tahu. Kenapa? Kamu ada apa datang ke sini? Kami tidak mengundang kamu. Tutup mulutmu. Apa urusannya sama kamu? Saya berbicara dengan dia. Tidak boleh ada yang tahu.
Kan nggak ada urusan sama kamu. Urusanku. Semua yang bersangkutan dengan tempat ini urusan. Kamu kan wilayahnya di sana, kenapa ikut campur ke sini? Tapi semua sudah diberikan kekuasaannya kepadaku. Dorong di sini udah ada penguasanya Nogobirowo. Kenapa kamu ikut? Urusanku itu. Kenapa kok dia marah? Kan dia bukan penghuni di sini. Bukan urusan. Kenapa dia marah? Kan di sini sudah ada penjaganya. Kok dia marah? Kamu. Kenapa dia marah? Iya. Iya. Atau kamu mau tempatmu aku pindahkan? Dia sengaja mengacau atau gimana? Kaget. Kan kamu sudah punya tuan Nogobirowo. Kenapa harus takut dengan dia? Tidak. Oh, tidak takut. Terus apa sebetulnya yang dia inginkan? Kenapa marah sama kita? Diam. Kenapa marah sama kita? Itu yang selama ini. Oh, jadi ini yang selama ini suka membuat orang sakit gitu, kesambet gitu. Dia yang suka menyakiti manusia berarti. Oh, bukan dari bangsa kalian di sini. Kenapa dibiarkan? Kan orang taunya dari pohon ini. Harusnya jangan dibiarkan dong. Aku hanya menjaga. Iya, memang kamu tugasnya menjaga wilayah sini, pohon ini. Tapi dia kan niatnya ingin merusak. Manusia taunya dari pohon ini, bibit penyakitnya. Kamu akan aku pindahkan dari tempat ini. Manusia mengira kalian yang bersalah. Tempat lagi. Kan manusia mengiranya kalian yang bersalah, padahal dia yang berbuat. Harusnya Nogobirowo jangan diam. Tempatmu di sini. Pergi. Bawa semua anak buahmu. Kamu yang bersalah. Berarti dia sengaja. Perintahmu. Berarti dia sengaja ingin merusak nama di sini Aku yang memegang kuasa di sini. agar manusia tidak suka terhadap keberadaan ini. Saya tahu maksud kamu. Jadi kamu ingin merusak nama baik ini biar manusia banyak yang gak suka. Ini sudah menjadi tempatku. Kamu di sana. Kekuasaan kepadaku. Kamu di sana nggak ada sangkut paut ke sini. Ya, dia hanya menumpang di tempatku. Kamu yang menumpang mungkin. Baiknya kamu jangan melawan. Dia kekuatannya lebih besar. Tempatmu akan kupindahkan. Menyalahi aturan. Kekuatannya lebih besar. Kamu panggil Nogobirowo aja biar dia bertarung sama Nogobirowo. Biarkan aja. Saya rasa kamu nggak bisa ngalahin dia. Lebih baik kamu diam, biarkan Nogobirowo yang melawan. Sedang apa Nogobirowo di istana di dalam? Oh, kamu mau panggil dia? Dia mau panggil Nogobirowo yang ada di dalam. Kalau ini melawan dia, ini yang kalah gitu. Dari segi auranya beda, dari kekuatannya beda. Makanya biarkan Nogobirowo yang mengatasi dia. Nah, dia sedang mencoba menghancurkan. Dia sedang mencoba masuk menembus ke dalam. Saya nggak boleh dekat dulu karena ada energi di situ. Tuh, dia mulai direspon. Mulai direspon dia. Dia mulai direspon. Sip. Nah, sedang dilawan.
Nah, ini naga Birawa sudah masuk melawan dia. Dia sedang bertarung. Nah, dia dililit ini. Dia dililit tuh. Kalau saya lihat dia dililit. Mulai kewalahan. Sebesar sekali ya. Energinya besar. Kalah dia sama naga Birawa itu. Dia kalah sama tuan kamu tuh. Dia sudah kalah sama tuan kamu. Tuan kamu bisa nggak dimasukkan ke tubuh ini? Saya mau bicara. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya nggak paksa. Karena kalian sudah bertujuan baik di sini, saya nggak paksa. Kalau mau bersedia hadir, saya mau berbicara tentang makhluk itu, kenapa menyerang. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Coba bersedia hadir nggak? Saya mau tanya tentang makhluk yang dia kunci itu. Jadi yang raja tadi itu dikunci sama dia. Boleh tidak? Tidak mau? Mau tidak naga Birawa masuk ke raga ini? Mau? Mau tidak? Oh, ini sudah masuk. Selamat malam, Sampurasun. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Oh, suaranya kurang jelas. Ini naga Birawa, iya. Oh, Patih Naga Birawa. Ya? Oh, ini Patih Wirakso katanya, bukan naga Birawanya. Oh, naga Birawanya berarti nggak berkenan hadir ke sini atau memang tidak bisa ya? Oh, karena naga Birawa itu hodam di dalam pusaka, di dalam keris. Jadi dia nggak bebas seperti yang lain mungkin. Karena naga Birawa itu berbentuk. Berarti yang mengalahkan tadi Patih ya, Patih Wirakso ya. Saya kira naga Birawanya yang ngalahin. Berarti bangsa naga ya. Berarti Patih Wirakso ini. Oh, yang mengalahkan tadi. Oh, Njeh katanya. Kok ada Njeh? Patih Wirakso berarti yang mengalahkan makhluk tadi ya. Kenapa nggak dari dulu? Biar ternyata mereka yang merusak nama ini. Apa dulu belum tahu mungkin? Oh, urusan mereka. iya iya. Itu Iya. bawah kuasa. Ya, mereka ternyata yang merusak nama baik ini. Jadi manusia-manusia mengiranya ini pohon ini yang bersalah. Penghuni pohon ini maksudnya. Kalau pohon sih nggak bersalah ya. Tapi bangsa gaibnya yang menghuninya. Ternyata kan beda lokasi, mereka di sana yang mengganggu. Ya. Ingin merusak. Oh, ingin mengambil pusaka itu.
pusaka Nogobirowo-nya ingin diambil sama itu ternyata. Berarti Nogobirowo itu yang dijaga oleh mereka, berarti oleh ini, Patih ini. Luar sana banyak. Mungkin suatu saat saya bisa ya langsung bertemu dengan patih-patih lainnya. Kalau sekarang nggak bisa nggak apa-apa, suatu saat saya kesini lagi ingin tahu tentang Nogobirowo, tentang kisah kiai yang menanam Nogobirowo itu. Berarti sebuah pusaka keris tadinya ya Nogobirowo itu ya. Keris cokro. Ditanam di sini. Jadi setelah ditanam keris itu tumbuh pohon ini sampai besar. Dan kalian bekerjanya menjaga pepohonan di sini ya. Selama pohon ini masih berdiri, aku akan tetap. Dan tidak ada Tidak ada apa? Tidak ada apa? manusia yang boleh mengambil Oh ya, Nogobirowo itu itu juga pusaka itu nggak boleh diambil. untuk kesejahteraan Wilayah ini. Oh, berarti selama pohon ini berdiri itu kalian ada di situ. Berarti kalau pohon ini tidak ada, kalian berarti sudah pergi. Atau pohon ini roboh dengan sendirinya, itu tandanya kalian pergi dari situ gitu. Seperti itu. tugas kami, tugas selesai. Oh, tugas selesai. Memang apa yang dituju tugas itu? Tujuannya apa? Itu aja. Ada manusia. Manusia ini Ingin apa? menguasai seluruh kerajaan-kerajaan kami. Oh, ada satu manusia yang menginginkan kerajaan kalian atau pusaka Nogobirowo itu. Oh iya. Berarti kalau manusia yang menginginkan itu sudah meninggal, tugas kalian selesai. Oh, jadi mereka menunggu meninggal pemburu pusaka Nogobirowo itu. Kalau dia sudah meninggal, mungkin dia sudah tenang. Memangnya dalam saat ini berarti saat ini sudah ada. Berarti dulu nggak ada ya yang ingin memburu itu. Oh begitu. Boleh tahu itu sang kiai itu kenapa harus menanam keris itu di sini? Tujuannya apa, Patih? Dia dikalahkan oleh sang kiai. Oh, Nogobirowo itu dikalahkan. Berarti dulunya Nogobirowo itu seperti apa dulunya kehidupannya? Tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Tidak ada taman, tidak. Oh, panas mungkin ya. Ya, Panas gersang. selalu tiap kali Nogobirowo menempati di tempat itu, tidak ada satu tanaman yang hidup. Gitu. Makhluk-makhluk lain pun Ya. akan mati. Oh, gitu. Lalu terdengar berita itu oleh sang kiai itu mungkin. Ya, salah satu Ya. Lalu ditaklukkan oleh sang kiai itu. saktiannya. Luar biasa sekali sang kiai itu ya. Dan dia berjanji
berjanji. Aku ingin mengabdikan seluruh hidupku pada sang kiai. Sampai saat ini ya, dan kiai itu pun menyanggupinya. Kalau kamu benar-benar ingin mengabdikan hidupmu, maka kamu harus tetap di sini. Dengan kesaktian sang kiai itu, Nogobiro berubah menjadi pusaka. Cokrobirowo, dan kemudian sang kiai itu menancapkan kerisnya. terus setelah tancap tumbuh pohon ini. Oh, berarti pusakanya ada di dalam itu, masuk ke dalam tanah berarti pusaka itu. Ya. Dia juga berjanji akan hidup tanaman-tanaman. Oh, Nogobiro itu berjanji membantu menyuburkan tanaman dengan caranya gitu ya. Oh, bagus itu ya. Bagus sekali ya. Tidak suka ada. Oh, makhluk yang tadi yang nggak suka itu. Tapi sayang baru dikalahkan tadi, kenapa nggak dari dulu ya? Dan itu tugas diberikan pada Sensei menjaga tanah. Dulunya. Oh, dia berkhianat gitu. Malah menjelek-jelekan. Apa gimana? Tidak. Jadi tugas kamu sekarang bersama Nogobiro itu ikut menghalau hama-hama gitu, penyakit-penyakit tanaman. Bagus ya, saya baru tahu. Ya, Seluruh wilayah dan kekuasaan akan kujaga, termasuk Himalu. ya. Saya baru Selama tahu. ini Ternyata ada juga ya bangsa jin yang seperti itu. Saya jadi ingat filosofi zaman dahulu. Waktu belum ada listrik, belum ada waktu musim daluan. Kamu suka daluan nggak? Kedaluan. Iya, saya terngiang ke arah situ. Terima kasih banyak kalian sudah bekerja keras membantu masyarakat di sini ya. Dan terima kasih kamu tadi telah meringkus mengalahkan makhluk yang selalu mengganggu manusia itu. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya mohon maaf jika mengusik ya tadi. Tujuan saya bukan untuk mengusik sebetulnya, hanya ingin mencari tahu. Ternyata kan seperti ini. Saya kira tadinya bangsa kalian lah yang bersalah, ternyata dia yang bersalah kan. Akhirnya dikalahkan sama kamu, terima kasih. saling menjaga. Kita tadi sempat mau dikecoh sama dia, malah ke sana ya. Saling menjaga ya. Kamu mau pulang? Salam kenal untuk semuanya. Dan salam juga untuk Nogobirowo ya. Terima kasih semua Nogobirowo dan para saudaranya, terima kasih. Sudah berjuang. Salam sejahtera akan kusampaikan. Iya.
karena naga birawonya nggak bisa masuk ke raga ini, mungkin terlalu kuat ya, karena kalau untuk ukuran tertentu memang nggak bisa masuk, jadi terhalau otomatis. Saya bantu keluar, susah nih, ini patihnya soalnya. Terus bantu. Nah, jadi ternyata naga birawonya ada di dalam sini, masuk ke dalam kerajaannya ya. Dan tadi yang melesat itu naga birawo juga sempat keluar. Jadi naga birawo itu semacam khodam yang ada di dalam pusaka. Jadi intinya naga birawo itu sebuah keris, sebuah pusaka yang ada di dalam perut bumi di bawah ini. Ternyata dia dikalahkan dulunya oleh kiai karena mengganggu, dan ternyata malah kebalikan, sekarang membantu masyarakat di sini. Itu sangat luar biasa. Dan ternyata ada makhluk jahat yang mengecoh untuk menjelekkan nama baik ini ya. Itu ternyata bukan penghuni di sini yang jahat, tapi yang di sana tadi tuh. Nanti kita coba lihat dulu ya ke atas ini yuk. Kita dari tadi belum ke atas loh. Ternyata naga ya. Yuk kita lihat sekeliling pohonnya. Ini sekeliling pohonnya ya. Ke atas. Pokoknya putih ya, putih terang pokoknya. Kesini muter. Jadi ini pohonnya putih terang. Putih ya, kalau dari agak jauh apalagi tersorot lampu tuh putih sekali. Jadi mereka cukup dihargai saja sebetulnya. Tidak ingin disembah ya, bukan ingin disembah, tapi hanya menghargai, cukup dihargai, mereka sudah bahagia. Tapi mereka tidak mau disembah katanya, hanya ingin dihargai. Mungkin dihargai dengan sesajen, yaitu makhluk itu ternyata menginginkannya sesajen. Mungkin sesajen itu wangi-wangian kayak bunga gitu ya. Itu sebetulnya banyak yang memakai zaman dulu banget ya. Zaman dulu memang banyak yang memakai seperti sesajen. Tapi sekarang nggak ada kan sesajen. Tapi ada nih ya, ini baru. Mungkin, apa tuh? Ada apa tuh? Oh, hah? Ada penghuni. Coba nih. Nah ini sesajennya ya. Ini sesajennya. Saya kira naga birawonya keluar ya. Ini sesajennya. Berarti feeling saya ini di tengah ini masuk ke dalam. Naga birawo itu kalau keluar mungkin ada di situ ya dalam jalannya kalau kita intip gitu. Nah, ini pohonnya besar sekali. Nah ini ternyata ada yang masih menghormati, ada yang masih menghargai ini. Iya apa bukan sih? Oh iya betul. Ini hiyo ya, hiyo yang suka dibakar. Ya memang makhluk jin juga ada yang bertujuan untuk kebaikan, ada juga yang bertujuan tidak baik. Tapi kita juga harus waspada, terkadang jin itu mengecoh ya, agar kita mempercayainya dan menyembahnya, lalu kita melupakan Allah sang pencipta alam. Nah, tetapi kalau kita menghargai juga ya apa salahnya? Karena jin juga ciptaan Allah. Diadakan manusia, diadakan jin, itu kan kehendak Allah. Gitu. Tetapi menghargai jin itu bukan berarti untuk menyembah jin. Kita cukup menghargainya ya, misal permisi gitu ya. Misal assalamualaikum, para penghuni di sini, saya permisi mau lewat gitu. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, berdoa terhadap Allah, lalu makhluk yang ada di sini, saya mohon maaf, saya mau lewat, saya tidak melihat kalian. Ya itu nggak ada salahnya, itu kan permisi ya. Itu seandainya jin itu bisa menampakkan diri lalu pergi ke alam kita selari-larinya, mungkin kita lagi duduk ketabrak sama jin, enak nggak? Pasti nggak enak kan? Pasti kita juga tersinggung, itu jin lari, main lari aja. Dasar, kita lagi ngopi tiba-tiba jin lari, kita kan pasti merasa tersinggung. Kopi ditabrak, wah jin lari sembarangan lu nabrak kopi gue gitu.
Nah, maka dari itu mungkin mereka juga sama kalau kita asal seradak seruduk gitu ya. Makanya permisi ketika kita masuk ke wilayah-wilayah hutan yang mungkin jarang dijamah oleh manusia, itu penting berdoa nomor satu pada Allah yang menciptakan seluruh isi bumi, yang menciptakan semua makhluk. Lalu setelah berdoa kepada Allah sang pencipta, tidak ada salahnya kita, hai jin, saya mau lewat, saya tidak melihat kalian, menyingkirlah dulu kalian, gitu ya. Itu tidak masalah ya, karena itu juga kita upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu bentuk syariatnya gitu. Yang penting kita jangan meminta-minta, memohon bantuan kepada jin, itu tidak boleh, tidak baik. Tapi kalau jinnya membantu sendiri ya itu urusan Allah yang menciptakan jin. Kenapa jinnya mau membantu kita? Kita nggak nyuruh, kita nggak memberikan imbalan, kita nggak ngapa-ngapain, ya itu urusan Allah yang menciptakan jin itu tersebut. Karena Allah memberikan bantuan itu dari manapun dengan apapun sesuai kehendaknya. Ya, itu. Dan tadi ada yang bisa saya ambil pelajaran. Ternyata makhluk-makhluk di sini menjaga tanaman ya tadi. Menjaga tanaman, menghalau penyakit-penyakit tanaman, hama dan lain sebagainya. Dan katanya hama itu bekerja memakannya dan merusaknya. Maksud memakan itu mungkin bisa jadi kelelawar, atau bisa dari tikus, atau bisa dari hal-hal lain. Saya menarik kesimpulan, ternyata bangsa jin, bangsa setan itu bukan berubah menjadi ular, atau bukan berubah menjadi tikus, atau bukan berubah menjadi kelelawar. Bukan mereka berubah menjadi kelelawar lalu memakan, merusak. Bukan ke arah situ. Yang percaya atau yang tidak percaya kebanyakan berbicaranya ntar berubah jadi binatang, bukan. Tetapi begini, si jin itu mempengaruhi pikiran, otak atau rasa si hewan tersebut. Karena hewan mungkin berpikirnya nggak sama dengan kita, mereka bisa mengganggu penglihatan atau menimbulkan rasa si hewan itu inginnya memangsa, si hewan itu inginnya memakan buah-buahan tersebut. Nah, si jin ini bisa merangsang rasa keinginan hewan, sehingga terkadang bisa terjadi gejolak hama tikus, hama wereng, dan hama lain-lainnya itu seperti dikomando ya. Seperti dikomando. Buar aja tikus ribuan merusak sawah di semua lingkungan wilayah. Mungkin saudara ada yang pernah mengalami hal tersebut ya. Tiba-tiba serangannya luar biasa, itu baik dari belalang, baik dari apapun itu. Karena ada sesuatu yang membisikkan rasa. Gitu ya. Itu bisa terjadi. Memang nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena gaib. Yang namanya gaib tidak terlihat dan tidak ada logika. Kalau ada logika berarti bukan gaib. Yang namanya gaib itu bukan logika. Jadi kalau dilogikakan, ya salah. Yang salah siapa? Saudara. Yang salah saudara kenapa melogikakan hal gaib. Jadi jangan dilogikakan kalau hal gaib, karena tidak masuk akal dan tidak bisa dipikir. Karena tiba-tiba ya, yang tidak percaya sekalipun terhadap hal gaib, sebetulnya saya sudah jelaskan dia mengalami hal-hal gaib. Ya, di video-video berikutnya sudah saya sering jelaskan. Untuk yang nggak percaya mungkin akan ditutupi oleh gengsi karena sudah terlanjur nggak percaya. Tapi tidak apa-apa. Karena manusia harus ada yang percaya dan harus ada yang tidak percaya. Intinya waspada dan hati-hati. Zaman sekarang makin kacau, banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa meruntuhkan kebaikan. Nah, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, tidak tahu nih manusia yang ada di wilayah negeri kita ini seperti apa, saya nggak tahu. 100 tahun, 200 tahun, mudah-mudahan video ini masih ada dan tayang 100-200 tahun. Kalau saya mungkin sudah meninggal, akan berbeda dengan sekarang. Banyak orang di mulut percaya dengan Tuhan, tetapi mereka berani terhadap Tuhannya, berani melawan. Ini akan berlaku mungkin 100-200 tahun lagi. Banyak di mulut itu percaya dengan Tuhan,
tapi di hati dia tidak takut dengan Tuhan sedikit pun. Banyak yang mudah berbicara, saya percaya Tuhan, tapi lalu dia kemudian keluar lagi, ingkar lagi. Jadi menganggap agama itu tidak seperti kemarin-kemarin dan sampai saat ini. Karena pergerakannya saya sudah melihat. Pergerakannya sudah melihat. Jadi kedepannya waspada agar tidak terjadi hal seperti itu. Anak-anak kita didik dengan baik, ya. Karena yang maha kuasa itu ada, yang maha gaib itu ada. Yang maha gaib itu ada. Waspada. Jadi didik agama dengan baik dari sekarang agar generasi-generasi terus berlanjut dan kemungkinan yang saya bicarakan tadi tidak terjadi, ya. Gitu. Seperti itu aja mungkin. Ya, untuk malam ini. Jadi perkuat tauhid. Ya. Perkuat tauhid mungkin untuk kita yang muslim. Perkuatkan keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa bahwa Yang Maha Kuasa itu maha gaib. Maha gaib, Yang Maha Kuasa itu maha gaib. Keajaibannya terjadi tapi tidak terlihat. Seperti itu. Tapi ada dan terbukti jelas. Tapi saat ini mulai banyak yang mengingkari, tidak percaya dengan hal-hal gaib. Sedangkan dirinya saja nantinya menjadi gaib. Dan sebelumnya dirinya pun gaib. Apakah sebelumnya ada? Apakah saudara yang bernama Ari saat ini, sebelum Anda berdiri di sini, sebelum Anda diberi nama Ari, apakah Anda ada dulu? Tidak ada. Di mana waktu itu Anda? Saudara waktu itu di mana? Sebelum diberi nama Ari, sebelum keluar dari rahim saudara. Saudara sebelumnya gaib, manusia sebelumnya gaib. Jadi yang tidak percaya pun tidak apa-apa. Yang jelas semua siapapun yang tidak percaya mereka mengalami hal gaib, fenomena gaib. Karena Yang Maha Kuasa membentuk semuanya dengan hal gaib, tidak masuk logika. Ya, saudara sebelumnya gaib, kembali kepada gaib. Saudara setelah meninggal, setelah mati, apakah bisa dilihat? Tentu tidak. Berarti gaib kan? Kembalinya kemana? Apakah saudara tahu? Tentu tidak tahu. Makanya jangan terlalu dipikir oleh logika itu aja. Cukup kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Yakinkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Hati-hati dengan ajaran-ajaran saat ini. Banyak sekali yang melunturkan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Hati-hati. Untuk malam ini itu aja. Tetap waspada. Terima kasih. Untuk yang mau hadir untuk acara Maulidan silahkan tanggal 13 ya. Ba'da zuhur sudah dimulai. Tapi mungkin kalau tidak hujan ya. Tapi mudah-mudahan jangan hujan. Silahkan. Terima kasih banyak yang mau membantu, yang sudah membantu juga terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.